Selamat datang di video tentang konsep dasar negosiasi. Negosiasi adalah keterampilan penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Video ini akan membahas dasar-dasar negosiasi. Berikut adalah garis besar topik yang akan kita bahas. Pendahuluan, hakikat negosiasi, jenis-jenis negosiasi, tahapan proses negosiasi, faktor yang mempengaruhi negosiasi, dan kesimpulan. Kita mulai dengan bagian pendahuluan, yang akan menjelaskan mengapa negosiasi sangat relevan dan penting untuk dikuasai. Negosiasi adalah keterampilan utama yang mendasari hubungan sosial dan bisnis untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Bagi mahasiswa, ini adalah landasan penting untuk menjadi profesional yang kompeten di masa depan. Negosiasi adalah seni dan ilmu yang memerlukan wawasan strategis, bukan hanya tawar-menawar. Dalam dunia bisnis, negosiasi menjadi kunci utama dalam pembentukan kontrak. Memahami konsep negosiasi sangat penting sebagai bagian dari strategi bisnis, menunjang pengambilan keputusan, dan penyusunan kerjasama jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas hakikat negosiasi, yang mencakup definisi dan unsur-unsur dasarnya. Negosiasi didefinisikan sebagai proses komunikasi strategis antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Ini adalah proses strategis dan pemecahan masalah yang berfokus pada kolaborasi untuk mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Ada 4 unsur utama negosiasi: pihak terlibat, perbedaan kepentingan, proses komunikasi aktif, dan tujuan akhir berupa kesepakatan bersama yang dapat diterima. Karakteristik negosiasi bisnis mencakup orientasi ekonomis untuk keuntungan, membangun relasi jangka panjang, bersifat formal dan terdokumentasi, serta didasarkan pada aspek legal dan regulasi yang berlaku. Tujuan utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan bersama dan menciptakan nilai tambahan. Selain ITU, negosiasi juga bertujuan membangun hubungan kerjasama yang baik dan mendokumentasikan hasil secara tertulis. Kita beralih ke pembahasan ketiga, yaitu jenis-jenis negosiasi. Negosiasi distributif fokus pada pembagian sumber daya tetap, sering menggunakan pendekatan kompetitif. Ini biasanya digunakan untuk transaksi jangka pendek, di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian bagi pihak lain. Sebaliknya, negosiasi integratif menekankan keuntungan bersama dan mengutamakan kolaborasi. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak, mendorong hubungan jangka panjang, dan memperluas manfaat bersama. Negosiasi formal melibatkan prosedur terstruktur dan dokumentasi tertulis untuk kejelasan. Negosiasi informal lebih santai dan fleksibel. Keduanya sering saling melengkapi, di mana informalitas dapat membuka jalan menuju proses formal. Negosiasi multilateral melibatkan lebih dari dua pihak, sehingga meningkatkan kompleksitas. Dinamika koalisi sering terbentuk untuk memperkuat posisi tawar, dan pengambilan keputusan memerlukan metode khusus seperti konsensus atau voting. Bagian keempat akan membahas tahapan proses negosiasi, mulai dari persiapan hingga penutupan. Tahap persiapan meliputi pemahaman kepentingan pihak lain, mengembangkan BAT-ENA atau alternatif terbaik jika negosiasi gagal, dan pengumpulan informasi sistematis untuk memperkuat posisi tawar. Persiapan juga mencakup koordinasi tim negosiasi dengan pembagian peran yang jelas. Selain ITU, penting untuk menyiapkan argumen yang solid dan merencanakan strategi konsesi secara matang. Pada panggung pembuka, penting untuk menciptakan suasana positif, mengemukakan agenda secara jelas, dan memperkenalkan peran masing-masing pihak untuk menghindari ambiguitas. Tahap pembuka juga mencakup penetapan aturan prosedur, termasuk metode pengambilan keputusan. Membangun hubungan interpersonal melalui empati dan mendengarkan aktif sangat penting di awal proses. Tahap tawar-menawar melibatkan penemuan solusi kreatif dan pertukaran konsesi secara bertahap. Penting untuk mengelola konflik, menyusun kesepakatan bertahap, dan terus menggunakan evaluasi BAT-ENA untuk menilai kelayakan kesepakatan. Tahap penutupan memastikan tidak ada perbedaan interpretasi. Langkah-langkahnya meliputi klarifikasi poin kesepakatan, penegasan komitmen, dokumentasi hasil negosiasi, penguatan hubungan, dan penentuan langkah tindak lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi negosiasi, seperti kekuasaan, informasi, waktu, dan aspek psikologis. Kekuasaan menyediakan kemampuan untuk mengarahkan keputusan. Pengaruh leverage, seperti BAT-ENA, memungkinkan pihak menolak kesepakatan yang merugikan. Kekuasaan harus dimanfaatkan secara etis untuk menjaga hubungan jangka panjang. Informasi yang akurat sangat penting untuk keputusan rasional. Informasi asimetris dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak adil. Kualitas data menentukan efektivitas strategi, sehingga data harus dikelola secara kritis.
Waktu dan tekanan waktu dapat menjadi variabel strategis. Tenggat waktu memengaruhi posisi tawar dan dapat menekan pihak lain. Manajemen waktu yang bijak membantu negosiator menavigasi proses dengan terstruktur. Faktor budaya memengaruhi orientasi negosiasi, seperti fokus pada hasil atau hubungan. Emosi dan bias kognitif dapat memengaruhi penilaian. Empati terhadap norma budaya dan pengendalian emosi penting untuk negosiasi lintas budaya. Akhirnya, kita sampai pada bagian kesimpulan untuk merangkum poin-poin utama dari video ini. Negosiasi adalah keterampilan strategis yang memadukan komunikasi, strategi, dan analisis untuk mencapai kesepakatan berkelanjutan. Ini melibatkan aspek relasional, etika, dan pembangunan kepercayaan. Negosiasi membutuhkan pemahaman kepentingan dan kemampuan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kesepakatan harus dirumuskan secara realistis, idealnya dalam bentuk kontrak tertulis, untuk memastikan kepastian hukum. Memahami negosiasi sebagai seni dan ilmu akan mendukung hubungan kerjasama yang profesional dan berorientasi jangka panjang. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi konsep dasar negosiasi ini bermanfaat.